Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Woni selaku dosen MAB kelas C. Baiklah, kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai suatu materi tentang pengendalian efektif dari suatu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 10. Adapun saya sendiri sebagai moderator Yunus Algaza, dan adapun teman-teman lainnya Sinta Gunawan, Debbie Pazrin, Nepti Dwi, Safira Nela Somi, dan Aldivo Anugraha. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke dalam pemaparan materi mengenai menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja yang akan disampaikan oleh Sinta dan Aldivo. Pada Sinta dan Aldivo, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan metode pengukuran prestasi. Yang pertama ada rating scales, atau metode dengan menggunakan skala penilaian. Metode ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Misalnya dari skala memuaskan hingga tidak memuaskan, ataupun dari skala sangat baik hingga sangat buruk. Karakteristik karyawan yang dinilai biasanya adalah kepemimpinan, ketergantungan, kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawabnya, dan kerjasama, pengetahuan, dan kemampuan mengerjakan tugas yang dibebankan. Yang kedua ada checklist atau metode dari daftar periksa. Adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawaban iya atau tidak yang telah disiapkan oleh Departemen SDM. Yang ketiga ada Period Comparison Method. Dalam metode ini, semua pekerja dinilai secara bersama-sama dengan teman-teman kerjanya yang lain untuk kriteria-kriteria tertentu. Setiap individu akan dibandingkan dengan semua teman-teman kerjanya dan akan diketahui yang paling baik dan siapa yang paling buruk. Yang keempat ada Alternation Ranking Method. Metode ini penilaian membandingkan suatu karyawan dengan karyawan lainnya. Yang kelima ada Critical Incident Method. Metode ini penilaian memusatkan perhatiannya pada perilaku kritis atau insiden kritis, baik perilaku insiden yang positif maupun perilaku insiden yang negatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aldi. Baik, nomor 6, narrative forms atau bentuk narasi adalah metode yang memungkinkan penilaian memberikan penilaian dalam bentuk naratif atau esai tulis. Nomor 7, Biafroli Anchor Rating Scale atau skala peringkat berlabuh perilaku, yaitu metode menggabungkan penilaian naratif dengan penilaian kuantitatif rating scale. Masing-masing rate disertai dengan penjelasan naratif secara spesifik mengenai contoh dari perilaku baik dan buruk. Nomor 8, manajemen bioobjektif atau manajemen berdasarkan tujuan. Dalam MBO, standar dan kriteria penilaian ditentukan oleh pekerja bersama-sama dengan atasan untuk kemudian dilakukan evaluasi bersama-sama secara berkala. Nomor 9, 360 degree atau 360 derajat. Apabila umumnya penilaian diberikan oleh atasan saja, maka dalam metode ini penilaian diberikan secara 360 derajat, yang berarti dari semua pihak, meliputi atasan, bawahan, teman sekerja, penilaian oleh diri sendiri, pelanggan, serta semua pihak yang terlibat dalam proses kerja individu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta dan Aldivo yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya mengenai pengukuran prestasi kerja yang akan disampaikan oleh Debbie Pazrin. Kepada Debbie, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengukuran prestasi kerja. 1. Mutu kerja, yang meliputi ketepatan, keterampilan, ketelitian, dan kerapian. 2. Kuantitas kerja, yang berupa banyaknya keluaran yang dihasilkan. 3. Jangan hanya mempertimbangkan tugas-tugas reguler, tapi juga berdapat cepat dia menyelesaikan tugas-tugas ekstra atau mendesak. 4. Ketangguhan, yang dapat dilihat dari kepatuhan, mengikuti perintah, kebiasaan dan keselamatan yang baik, inisiatif, ketepatan waktu, dan kehadiran. Dan yang terakhir, sikap terhadap perubahan pekerjaan dan teman sekerja. Baik, terima kasih kepada Debbie yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya mengenai menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar yang akan dijelaskan oleh Nepti. Kepada Nepti, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan penetapan apakah prestasi kerja dari PT Indofood Sukses Makmur sudah sesuai standar atau belum. Penilaian prestasi kinerja dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Secara praktis, yang dilakukan sudah tentu berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lain. Keseluruhan metode tersebut secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu penilaian yang berorientasi pada masa lalu dan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Berdasarkan hasil dari prestasi kinerja karyawan, pada PT Indofood Sukses Makmur, prestasi kerja yang dimiliki PT Indofood Sukses Makmur sudah sesuai dengan standar yang berarti memiliki prestasi kerja yang sangat baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nepti yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya mengenai mengambil tindakan korektif yang akan disampaikan oleh Safira Nela Saumi. Pada Safira, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengambil tindakan korektif. Yang pertama ada tentukan masalah. Jika kita tidak mendapat mengidentifikasi apa situasi seharusnya, maka mungkin saja kita tidak bisa mengidentifikasi masalah yang nyata. Yang kedua, menentukan ruang lingkup masalah. Mengidentifikasi bagian mana dari ruang lingkup pekerja yang menyebabkan masalah. Yang ketiga, solusi jangka pendek permasalahan. Langkah di mana kita memecahkan masalah langsung. Yang keempat, cari akar penyebab. Ini adalah bagian tersulit dari tindakan korektif, yaitu menemukan sumber masalah. Dan yang terakhir, pastikan rencana bekerja dengan tidak lanjut. Langkah ini di mana perusahaan sering gagal merupakan hal penting untuk meninjau proses setelah rencana tersebut telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa hal itu telah bekerja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Safira yang telah memaparkan materinya. Baik, kami akhiri presentasi kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.